Ketika kita salah menyikapi kelebihan orang lain, itu membuat kita jadi iri hati. Ini minggu kemarin, tentang kelebihan orang lain. Tapi Bapak Saudara, kalau kita salah menyikapi kelebihan diri kita sendiri, itu buat kita jadi tinggi hati. Ya Tuhan, kami terus belajar untuk taat dan setia kepada Engkau. Bukan untuk kami berkenan daripada Engkau Tuhan, tetapi sesungguhnya Engkau terlebih dahulu telah taat dan setia sampai mati di kayu salib bagi kami. Bahkan sampai hari ini Engkau tetap setia, menolong kami, memberkati kami, bahkan sabar di dalam kesetiaan, setia dalam kesabarannya Tuhan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami terus belajar untuk taat dan setia di dalam jatuh bangunnya kami. Tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak melihat itu, tapi Tuhan melihat bahwa kami mau berproses di dalam ketaatan dan kesetiaan kami. Tuhan mau melihat kerendahan hati kami yang mau terus mendengarkan suara Tuhan untuk memanggil dan membentuk kami. Bantu kami ya Tuhan, karena tanpa anugerah Tuhan, maka kami tidak bisa taat dan setia kepada Engkau. Kami mau terus belajar, bukan hanya keselamatan saja adalah anugerah, tetapi untuk taat dan setia kami juga butuh anugerah daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk hari ini kami bisa beribadah dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati waktu pemberitaan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak lebih dari seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tetapi biarlah apa yang dipercayakan ini Tuhan, dan apa yang sudah dipersiapkan, kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkatinya, sehingga memberkati kami semua, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa kembali beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita Bapak Saudara dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Dan hari ini kita akan fokus kepada pasal 13 ayat yang keempat bagian D, ya, dengan satu tema, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, tema yang cukup panjang Bapak Saudara ya. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Karena itu Bapak Saudara, saya akan ajak kita, mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini yang saya sudah siapkan di slide Bapak Saudara. Bapak Saudara boleh memperhatikan di slide, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita baca yang saya bold warna kuning ya Bapak Saudara ya. 1, 2, 3. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah Bapak Saudara sekalian, kita semua yang sudah membaca firman Tuhan, dan yang lebih lagi Bapak Saudara mau melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Beberapa waktu terakhir ini Bapak Saudara, kita kembali lagi ya, ada satu isu yang sangat marak yang kembali menggemparkan di Indonesia Bapak Saudara, yaitu isu bullying Bapak Saudara ya, atau nama Indonesianya itu perundungan. Nah, kasus yang terbaru ini kita tahu bersama terjadi dan cukup ekstrim Bapak Saudara ya, di salah satu sekolah swasta di Jabodetabek. Saya tidak perlu menyebutkan namanya Bapak Saudara, yang melibatkan juga salah seorang anak daripada artis yang cukup terkenal. Saya tidak akan bahas spesifik tentang sekolah apa itu, bagaimana kejadiannya, korban seperti apa, para pelaku seperti apa, sebab saya percaya Bapak Saudara bahwa Bapak Saudara sekalian juga banyak yang mengikuti perkembangan ini. Dan bahkan saya mendengar banyak jemaat juga yang membicarakan tentang isu ini Bapak Saudara. Namun fokus saya adalah begini Bapak Saudara, pada pertanyaan seperti ini, mengapa kasus bullying ini Bapak Saudara ya sering terjadi kita jumpai akhir-akhir ini. Entah itu mungkin di sekolahan anak-anak kita, di tempat pekerjaan kita, di lingkungan kita tinggal, atau juga mungkin ya di dalam organisasi-organisasi keagamaan. Kita sering mendengar, kita sering melihat, bahkan mungkin kita juga pernah menjadi korban, ataupun mungkin kita juga pernah menjadi pelaku. Tapi jikalau kita pernah menjadi pelaku Bapak Saudara, pelaku bullying Bapak Saudara, pertanyaannya adalah faktor apa yang mendorong kita sehingga pada akhirnya kita itu melakukan hal tersebut. Atau kalau kita pernah menjadi korban Bapak Saudara, kira-kira menurut pendapat kita, kenapa ya akhirnya saya dikenakan tindakan bullying daripada orang lain? Saya percaya Bapak Saudara bahwa kita punya banyak jawaban, sebab banyak faktor orang itu bisa melakukan perundungan ya, bullying kepada orang lain. Orang bisa melakukan itu karena apa Bapak Saudara? Karena mungkin faktor latar belakang keluarga.
Mungkin karena faktor pendidikan, mungkin karena lingkungan sosial. Misalnya di sekolah dia punya teman-teman yang melakukan seperti itu dan pada akhirnya dia juga melakukan demikian. Mungkin karena pengaruh media sosial dan dia meniru apa yang ada di media sosial. Namun saya percaya Bapak Saudara bahwa banyak faktor yang menyebabkan orang itu pada akhirnya melakukan yang namanya perundungan, bullying kepada orang lain. Tetapi Bapak Saudara, saya percaya ada satu faktor yang menurut saya itu sangat besar pengaruhnya sehingga membuat orang itu pada akhirnya bisa melakukan tindakan bullying kepada orang lain. Faktor itu saya sebut sebagai orang yang selalu merasa lebih, Bapak Saudara ya. Orang yang selalu merasa lebih. Ya, bisa bantu slide-nya? Apakah slide saya ada yang hilang? Nah. Oke, ya, orang yang selalu merasa lebih, Bapak Saudara, ya, merasa lebih dari dalam banyak hal, banyak faktor. Lebih besar secara fisik misalnya, lebih kuat, lebih gesit. Orang sekarang juga bilang apa? Lebih good looking, ya, lebih apalagi lebih pandai, lebih senior. Kasus di sekolahan yang terjadi itu kan apa? Masalah senior dan junior. Lebih senior, lebih berkuasa, lebih sultan, ya, misalnya ya, dan apalagi masih banyak kelebihan-kelebihan yang pada akhirnya mendorong orang itu dengan mudah sekali bisa membuli orang-orang yang tidak selevel atau yang lemah tidak sama seperti dia. Itu bisa terjadi, Bapak Saudara. Ini yang pada akhirnya mendorong orang, mendorong saya, mendorong Bapak Saudara sekalian, kita bisa melakukan tindakan bullying kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan hal-hal seperti ini kita sudah anggap seperti biasa saja, udah membudaya, ya. Kadang kita pun ya merasa itu hal yang wajar dan memang layak patut untuk kita lakukan. Bahkan Bapak Saudara kalau pernah menjadi korban, kadang kita berpikir memang saya layak untuk apa? Dibully. Banyak orang pada akhirnya menganggap itu hal yang biasa. Karena itu hari ini banyak orang yang salah motivasi, Bapak Saudara. Ketika dia itu merasa dirinya lemah, ya, di dalam hal apa misalnya? Misalnya dalam hal keuangan harta, di dalam sebuah kelompok. Maka yang memotivasi dia supaya tidak terkena bulian atau perundungan adalah apa? Dia akan bekerja mati-matian untuk menunjukkan bahwa dia bisa dan dia tidak layak untuk terkena bulian. Hal ini bisa terjadi, Bapak Saudara, tanpa kita sadari. Motivasi kita itu bisa karena apa? Karena faktor lingkungan yang menekan, mengintimidasi, dan saya perlu menunjukkan sesuatu yang lebih daripada saya supaya pada akhirnya orang itu tidak jadi apa? Membuli diri saya. Bahkan yang lebih celakanya lagi, Bapak Saudara, kita suka mengajarkan anak-anak kita, bukan? Kamu supaya jangan direndahkan, dilecehkan, dibully, kamu perlu berhasil. Kamu perlu punya sesuatu yang lebih agar apa? Agar bisa diakui dan diterima orang dan tidak dipandang rendah sama orang lain. Tanpa sadar, Bapak Saudara, saya mau katakan kita itu sebenarnya sedang mendukung dan menganggap bulian itu wajar. Dan solusinya adalah kita berusaha mewujudkan kelebihan kita agar dapat diterima dan disegani sama orang lain. Pada akhirnya, Bapak Saudara, dulu kita yang tidak punya apa-apa, setelah kita punya apa-apa atau kita punya kelebihan, kita yang dulunya korban, lama-lama kita berubah menjadi apa? Pelaku bullying. Karena kita merasa kita sudah punya sesuatu yang lebih dan kita bisa membuli orang lain yang sedang tidak selevel dengan kita. Nah, Bapak Saudara, motivasi bekerja, berusaha, berjuang. Firman Tuhan katakan kepada kita di dalam Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita bekerja, kita berusaha, kita berjuang dalam bisnis pekerjaan kita semata-mata hanya untuk Tuhan. Bukan untuk mau menghentikan bulian, bukan untuk menunjukkan sebuah pengakuan daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita punya motivasi yang demikian, kita sudah jauh dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan yang kita lakukan dengan usaha pekerjaan kita, kita perlu lakukan dengan segenap hati hanya untuk Tuhan. Nah, Bapak Saudara, akan tetapi ada satu hal yang saya cukup kaget dan membuat hati saya sebagai seorang rohaniawan terus belajar, Bapak Saudara, ya, terkait dengan kasus perundungan bulian ini yang saya sebut, Bapak Saudara, di dalam relasi keagamaan, Bapak Saudara, ya, dalam lingkungan gereja sekalipun, Bapak Saudara, itu bisa terjadi yang namanya bully secara dalam tanda kutip rohani, Bapak Saudara. Bulian secara rohani itu, Bapak Saudara, sebenarnya sudah terjadi sejak dahulu, Bapak Saudara. Kalau kita membaca di dalam
Injil Matius kita akan menemukan banyak hal, banyak orang itu membuli sesamanya karena apa? Karena dia merasa apa, Bapak Saudara? Dia merasa dia lebih baik, dia merasa dia lebih taat, dia merasa dia lebih berkenan di hadapan Tuhan, dia lebih rohani di hadapan Tuhan. Sehingga apa, Bapak Saudara? Sehingga dia itu dengan mudah sekali bisa mengintimidasi, bisa menekan, bisa menghina, melecehkan orang-orang lain yang rohaninya sangat jauh jomplang dengan dia. Ini bisa terjadi, Bapak Saudara. Ini yang kita jumpai dalam kecaman-kecaman Tuhan Yesus ketika dia berkeliling dan mengajar. Dia selalu mengecam apa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Karena apa? Karena mereka itu suka membuli warga Israel pada saat itu yang mereka pandang orang-orang yang tidak pernah layak di hadapan Tuhan. Karena itu kita sangat familiar dengan cerita daripada dua orang yang datang berdoa di bait Allah. Satu adalah orang Farisi dan satu adalah pemungut cukai. Orang Farisi ini berdoa seolah berdoa kepada Tuhan, padahal tindakannya adalah doa membuli rekannya secara verbal. Untuk apa? Untuk menjatuhkan mental daripada apa? Para pemungut cukai. Karena memang para pemungut cukai itu adalah orang yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Dan dengan kelebihan-kelebihan rohani yang dimiliki oleh dia terus menekan secara mental. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya orang-orang berdosa seperti para pemungut cukai, mereka terus merasa tidak layak, tidak mampu, tidak ada lagi berkenan di hadapan Tuhan. Ini artinya, Bapak Saudara, semua kelebihan rohani yang dimiliki itu dipakai untuk apa? Untuk mengintimidasi, untuk menekan, untuk menghina, merendahkan, membuli orang-orang lain yang rohaninya itu lemah atau rendah di bawah dia. Nah, Bapak Saudara, saya tidak anti dengan kehidupan rohani. Kita perlu berjuang untuk rohani kita semakin harus lebih baik. Itu perintah daripada Tuhan. Tetapi Bapak Saudara, ketika berbicara dalam kehidupan rohani kita memang perlu menjadi teladan. Tetapi Bapak Saudara, kita tidak perlu merendahkan orang lain yang apa? Yang belum selevel dengan kita. Sekali lagi Bapak Saudara, kita perlu berjuang menjadi teladan dalam kehidupan rohani. Tapi itu bukan berarti bahwa kita kemudian merendahkan orang yang level rohaninya belum sampai atau belum sama dengan kita. Karena pada dasarnya Bapak Saudara, ketika kita punya kelebihan, entah itu secara fisik, materi, kekayaan dan sebagainya, itu tidak salah di hadapan Tuhan. Secara rohani itu tidak salah di hadapan Tuhan. Semuanya sangat berkenan di hadapan Tuhan, dan memang firman Tuhan memerintahkan kita untuk apa, Bapak Saudara? Untuk mengupayakan keunggulan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita memiliki itu semua, Tuhan tidak pernah bermaksud untuk apa? Semua yang kita miliki yang lebih itu kita pakai untuk apa? Untuk memandang rendah, memandang hina orang lain yang tidak selevel dengan kita. Kelebihan itu Tuhan berikan untuk apa? Untuk melengkapi, bukan untuk membuli. Kelebihan itu Tuhan berikan untuk apa? Untuk menopang orang lain, bukan untuk merongrong orang lain. Kelebihan itu Tuhan berikan untuk apa? Bukan untuk meninggikan diri kita, tapi untuk meninggikan orang lain. Inilah isu yang sedang terjadi, Bapak Saudara, dengan jemaat di Korintus. Jemaat ini adalah jemaat yang kaya dalam segala kelebihan, Bapak Saudara. Yang mereka itu kaya dalam segala kelebihan mereka. Banyak orang itu punya kelebihan bermacam-macam di jemaat di Korintus, Bapak Saudara. Mereka itu berbeda, kaya dalam apa? Talenta mereka, dalam karunia mereka, dalam harta mereka. Jemaat yang ada saat itu memiliki banyak sekali kelebihan, baik itu materi maupun juga rohani, Bapak Saudara. Tetapi Bapak Saudara, kelebihan-kelebihan itu yang Tuhan berikan itu tidak pernah dimaksudkan untuk apa? Untuk diri mereka sendiri. Tapi kelebihan-kelebihan yang diberikan itu, kalau kita baca di 1 Korintus 13 dan juga 14, kelebihan yang Tuhan berikan dalam jemaat tujuannya hanya satu, yaitu untuk apa? Untuk melengkapi umat Tuhan, untuk memperlengkapi gereja Tuhan, agar gereja Tuhan itu bisa apa? Mengalami yang namanya pertumbuhan. Tetapi Bapak Saudara, persoalannya gini, Bapak Saudara, kita memang tahu kita punya kelebihan. Ya, semua orang juga tahu kita punya kelebihan. Tetapi yang menjadi persoalan bagi saya adalah bagaimana cara kita, Bapak Saudara, bagaimana cara kita menyikapi, ya, bersikap terhadap kelebihan-kelebihan yang kita miliki atau orang lain miliki. Bagi saya ini satu faktor yang sangat menentukan, Bapak Saudara. Cara menyikapi kelebihan itu adalah hal yang sangat penting untuk kita pahami. Sebab kita tidak bisa melarang orang untuk lebih unggul daripada kita, bukan, Bapak Saudara? Kita juga sedang memotivasi kita untuk bekerja, berusaha, berjuang, kerohanian kita lebih bagus. Memang itu hal yang Tuhan kehendaki. Tetapi bagaimana cara menyikapi
menyikapi kelebihan-kelebihan kita itu adalah hal yang sangat penting, yang Tuhan mau kita sadari itu dan pada akhirnya kita sikapi dengan tepat. Karena itu Bapak Saudara, pada ayat 4D Tuhan katakan, Paulus katakan, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong, Bapak Saudara. Kata memegahkan diri, Bapak Saudara, dalam bagian ini itu dimaksudkan untuk apa, Bapak Saudara? Bahwa seorang itu bisa apa? Membesar-besarkan dirinya, ya, membesar-besarkan dirinya sendiri, Bapak Saudara, ya. Dia itu suka ngangkat dirinya sendiri. Dia suka memuji-muji dirinya sendiri. Karena apa? Karena setiap kelebihan, setiap kemampuan, baik itu talenta, karunia, keberhasilan, pengetahuan, kecakapan, kekayaan, dan semua hal yang dimiliki, itu membuat dia selalu memuji-muji, mengangkat dirinya sendiri. Itu adalah orang yang apa? Suka memegahkan diri, membanggakan diri. Nah, setelah seorang itu membanggakan diri, ada penyakit kedua yang muncul. Dia lagi membanggakan diri dia, lalu muncul penyakit yang kedua setelah dia memegahkan diri, yaitu apa? Yaitu dia menjadi orang yang sombong. Ya, menjadi orang yang sombong ini apa, Bapak Saudara? Dia lalu memandang rendah, memandang remeh, memandang hina orang lain dalam segala kelemahan dan kekurangannya, tidak seperti yang dia miliki. Jadi Bapak Saudara, penyakit memegahkan diri ini melahirkan satu penyakit yang lain, yang namanya apa? Kesombongan. Karena dia merasa dia lebih, lalu kemudian mendorong dia untuk memandang rendah orang lain yang apa? Yang tidak punya kelebihan sama seperti dia. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi memegahkan diri dan tidak sombong, Bapak Saudara, itu sederhananya adalah, Bapak Saudara, kita membanggakan diri kita karena kelebihan, lalu kita merendahkan orang lain karena kekurangannya. Kita membanggakan diri kita karena kelebihan yang kita miliki, lalu kita merendahkan orang lain karena apa? Kekurangan yang orang lain itu miliki. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, saya dulu pernah tinggal di Papua, Bapak Saudara, ya, di salah satu kota di Papua kurang lebih 6 bulan, dan saya sebagai seorang guru di sana, Bapak Saudara, ya. Saya itu bergabung dengan komunitas youth di sana. Ya, saya bergabung dan melayani bersama-sama dengan mereka. Salah satu komunitas yang cukup banyak pemuda-pemudanya, Bapak Saudara, ya, mungkin 70-80 orang di dalam komunitas itu. Ya, kalau kita kebaktian itu udah kayak KU3 Indonesia, KU2, Bapak Saudara, ya. Sangat banyak pemudanya dan mereka sangat aktif untuk melayani Tuhan, bermisi ke daerah. Nah, satu hari kami itu diutus untuk bermisi ke daerah pedalaman di Papua. Kami datang ke sana untuk melayani orang-orang di sana dalam banyak hal, khususnya dalam kerohanian, Bapak Saudara. Lalu kami dibagi kelompok setelah tiba di sana dengan perjalanan yang cukup jauh. Kami dibagi kelompok untuk apa? Untuk melayani rumah tangga yang ada di sana dengan jarak yang cukup jauh antara satu rumah dengan rumah yang lain. Kami berkeliling untuk apa? Untuk melayani mereka. Melayani dalam hal apa, Saudara? Beribadah di rumah mereka, berdoa, memuji Tuhan, berkhotbah, doa syafaat, doa berkat bagi setiap rumah tangga yang ada dalam banyak sekali pergumulan, khususnya dalam hal kemiskinan di tempat itu, Bapak Saudara. Lalu kami datang melayani. Kami ada masing-masing kami itu punya kelompoknya, Bapak Saudara, ya. Lalu kami datang melayani. Malam pertama kami datang untuk berdoa melayani di sana. Kami lakukan semuanya itu dengan baik. Dan yang melayani itu cuman ketua kelompok kami. Dia borong semua. Jadi dimulai dari mimpin pujian, dari doa, saat teduh, doa bawa renungan, doa syafaat, dia borong semua. Dia tidak bagi-bagi tugas itu kepada anggota kelompok yang lain. Lalu setelah itu kami pulang, Bapak Saudara, pulang dan kami kumpul lalu kami evaluasi. Bapak Saudara, ya. Kami evaluasi lalu ada teman saya yang ngomong dengan jelas, dengan kencang itu. Kamu itu nggak boleh ambil semua tugas loh. Kamu perlu bagi-bagi kepada kami yang lain. Karena kita ini satu kelompok, ya. Kita ini satu tim. Masa cuman kamu yang melayani? Lalu ketua kami ini merespon, Bapak Saudara. Dia bilang gini, saya ini sebenarnya mau bagi tugas kepada kalian. Tetapi kalau saya kasih kalian berdoa, nanti kalian gak bisa berdoa, malu-maluin aja, ya. Kalau saya suruh pimpin pujian, apalagi buat kalian jadi apa? Jadi lebih gak bisa lagi memimpin pujian. Apalagi kalau saya suruh kalian bawa renungan, bisa-bisa kalian gemetaran saat membawakan renungan firman Tuhan. Kurang lebih dia ngomong seperti ini, Bapak Saudara. Dan semua yang mendengar itu jadi diam. Ya, karena mungkin benar juga ya, kita lagi takut gak ya, atau melayani begitu takut. Saya jujur saat itu saya sangat takut untuk melayani, apalagi disuruh berkhotbah saat itu. Saya sangat gemetar.
Tetapi Bapak Saudara lalu semua diam gitu, semua diam, ya sudah selesai. Setelah itu kami tidur dan nanti besok malam kami akan datang lagi di hari yang kedua untuk melakukan hal yang sama di rumah tangga yang ada. Tetapi Bapak Saudara besok paginya dia kumpulkan kami. Lalu apa? Lalu terjadilah pembagian tugas. Dia tunjuk satu-satu, ini kamu yang doa, kamu yang mimpin pujian, kamu yang bawa renungan ya. Kami bertanya-tanya dalam hati apa yang terjadi dengan dia ya, sehingga pada pagi ini dia bangun lalu dia membagi-bagi tugas. Bagi saya mungkin malamnya dia mimpi buruk kali ya, sehingga pada akhirnya pagi dia bagi tugas. Nah, waktu kami ngobrol-ngobrol Bapak Saudara ya, sebenarnya yang kami lihat itu apa Bapak Saudara? Yang terjadi dengan rekan kami ini adalah tercium bau-bau memegahkan diri, tinggi hati. Karena apa? Karena dia sudah berpikir duluan bahwa dia itu lebih baik dari yang lain. Dan otomatis dia tidak memberikan kepercayaan kepada orang yang lain. Untuk apa? Untuk melayani sama seperti dia. Dia kemudian merendahkan orang lain yang bersama-sama dengan dia untuk apa? Untuk ikut melayani di setiap kebaktian yang ada. Dia sudah negative thinking duluan dan tidak mau mempercayakan itu kepada orang yang bersama-sama dengan dia. Tapi Bapak Saudara, malamnya kami datang dan melayani, dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Saat itu saya ingat sekali saya ditunjuk untuk bawa renungan Bapak Saudara ya, bawa khotbah. Tetapi Bapak Saudara, saat itu saya itu antara mau nolak atau terima. Kalau saya nolak nanti dia benar dong ya. Dia bilang benar kan? Saya bilang mau bawa renungan nanti kamu tolak kan? Saya waktu itu bergumul mau tolak atau terima Bapak Saudara. Kalau saya tolak berarti apa? Berarti dia benar. Lalu saya terima aja Bapak Saudara, saya terima, oke siap gitu ya, oke siap saya terima. Tetapi Bapak Saudara, yang terjadi sebenarnya saat itu, saya seolah-olah rendah hati, tapi saya sedang menutupi dua hal. Menutupi dua hal, yang pertama, saya sedang menutupi rasa takut saya. Yang kedua, saya sedang menutupi supaya apa? Perkataan dia itu jangan benar terbukti. Lalu apa? Saya juga akan menunjukkan bahwa saya bisa berkhotbah saat itu melayani jiwa-jiwa yang ada. Nah Bapak Saudara, saat itu saya sangat takut Bapak Saudara berkhotbah. Modal saya dulu berkhotbah di kolong tol Bapak Saudara, selama pelayanan di anak jalanan. Tapi puji Tuhan, Tuhan mampukan. Tetapi motivasi di dalam hati saya sebenarnya bukan apa? Untuk melayani saat itu, tapi apa? Untuk menunjukkan bahwa apa? Saya bisa tidak sama seperti yang dia ngomongkan. Jadi Bapak Saudara, kita lihat dari sini, orang yang sombong tinggi hati itu akan memunculkan kesombongan juga daripada orang yang merespon. Setuju Bapak Saudara? Kalau kita berhadapan dengan orang yang sombong, ya itu dia ngomongnya tinggi, kita juga akan tergoda sekali untuk memunculkan, oh iya saya juga begini dan begitu. Dan orang yang sombong selalu menggoda orang lain untuk memunculkan kesombongan dari lawan bicara dia. Ini sering sekali terjadi dengan kita. Kita nggak mau ketinggalan. Padahal sejujurnya kita nggak begitu. Tapi kita suka tergoda untuk apa? Juga menjadi sombong. Pada akhirnya banyak orang itu sebenarnya bukan rendah hati, tetapi juga menunjukkan sikap yang sama, tinggi hati, tapi seolah-olah dia sedang apa? Rendah hati. Karena itu Bapak Saudara, kembali lagi bagi saya, kita perlu menyikapi kelebihan itu dengan benar. Nah, salah menyikapi kelebihan, ya itu akan memimpin kepada apa? Kepada kesombongan. Nah Bapak Saudara, saya percaya yang terjadi dengan jemaat Korintus demikian. Mereka salah menyikapi kelebihan mereka, dan pada akhirnya buat mereka menjadi apa? Tinggi hati, menjadi sombong Bapak Saudara. Saya sangat percaya Tuhan menciptakan semua orang, termasuk kita semua, dengan kelebihan-kelebihannya, keunggulannya masing-masing. Ada orang yang Tuhan kasih talenta lebih, ada orang yang Tuhan kasih harta lebih, ada orang yang Tuhan kasih kepintaran lebih, kedewasaan lebih, kecakapan lebih, kecepatan lebih Bapak Saudara. Mungkin dia satset gitu langsung apa selesai ya, dia kalah sama tabrak-tabrak masuk gitu ya. Mungkin seperti itu Bapak Saudara. Jadi gampang sekali orang yang punya kelebihan lebih itu, dia kerja apa tuh gampang sekali selesai. Dan kecenderungan kita apa? Mau pakai orang yang demikian. Karena apa? Karena kita melihat orang-orang yang lain itu lama, lelet, dan nanti nggak bagus gitu. Pada akhirnya kita jadi mendukung orang yang hanya mau menunjukkan apa? Kesombongan dia, tinggi hatinya dia. Nah Bapak Saudara yang terkasih, ada orang itu yang kelebihannya bangun pagi jam 45 hanya buat mendoakan orang lain. Luar biasa. Ada orang-orang tertentu yang demikian, dia nggak punya kelebihan apa-apa yang lain, dia nggak bisa melayani yang lain, tapi dia punya kelebihan bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi untuk apa? Untuk mendoakan orang lain. Kemarin saya ketemu di usia bahagia satu ai yang sudah usia 70-80 tahun. Dia ketemu saya langsung panggil nama saya dengan sangat jelas, Contoh Yudin. Saya setiap hari selalu doakan Contoh bersama hamba-hamba Tuhan di gereja. Wow, saya waktu dengar itu saya cukup kaget dan saya sangat senang.
rupanya ada jemaat yang demikian, yang setia mendoakan hamba-hambanya. Dia nggak melayani di gereja kita, dia cuma datang, duduk, dengar firman Tuhan, lalu pulang. Dia orangnya sederhana sekali. Saya tanya, tinggal di mana sekarang? Dia pun lupa dia tinggal di mana. Karena dia sudah mulai, daya ingatnya sudah nggak bagus, Bapak Saudara. Tetapi satu kelebihan dia, dia bangun pagi jam 4.5 untuk khusus mendoakan hamba-hamba Tuhan. Ada orang yang punya kelebihan demikian, Bapak Saudara. Ini adalah salah satu contoh dan banyak contoh lain yang kita lihat. Ada orang yang tanpa berbicara, kehadirannya buat kita tenang. Setuju, Bapak Saudara? Dia udah kayak Roh Kudus ya buat kita tenang. Ya, ada orang yang gak demikian. Ada salah satu jemaat kita yang sudah almarhumah, Bapak Saudara. Orangnya sangat tenang. Banyak hamba-hamba Tuhan itu mengakui kalau datang berkunjung ke rumah orang ini seperti ketemu dengan malaikat, Bapak Saudara. Orangnya sangat tenang sekali. Kita seolah-olah mau datang mau konseling sama dia, ya karena apa? Dia sangat tenang menghadapi kita, Bapak Saudara. Ada orang yang punya kelebihan-kelebihan demikian. Nah, poin saya adalah, Bapak Saudara, kita perlu tahu bahwa semua kita punya kelebihan. Semua kita punya kelebihannya masing-masing. Persoalannya gini, Bapak Saudara, terkadang kita saja yang tidak tahu di mana kelebihan kita. Yang kedua, kita itu merasa tidak punya kelebihan. Karena apa? Kita buru-buru membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga pada akhirnya kelebihan kita tertutup oleh kelebihan orang lain. Padahal sesungguhnya Tuhan itu ciptakan kita, panggil kita dengan segala kelebihan yang Dia berikan. Bahkan hari ini kita juga bisa minta Tuhan berikan kelebihan kepada kita. Itu yang terjadi dengan gereja Korintus. Mereka bisa berdoa minta karunia, tujuannya untuk apa? Membangun jemaat. Kita bisa minta kepada Tuhan, berikan saya kelebihan untuk apa? Untuk melayani jemaat Tuhan, melayani gereja Tuhan. Kalau kita kekurangan dalam leadership, kepemimpinan, dalam pelayanan, kita bisa minta kepada Tuhan, berikan kelebihan-kelebihan itu untuk apa? Untuk menolong orang lain. Itu bisa diminta. Jadi sudah seharusnya kita itu tahu apa itu kelebihan kita. Nah, Bapak Saudara, bagi saya ketika kita salah menyikapi kelebihan, ya, ketika kita salah menyikapi kelebihan orang lain, itu membuat kita jadi iri hati. Ini minggu kemarin tentang kelebihan orang lain. Tapi Bapak Saudara, kalau kita salah menyikapi kelebihan diri kita sendiri, itu buat kita jadi tinggi hati. Jadi kita memang perlu benar-benar menyikapi kelebihan orang lain dan juga kelebihan kita, supaya kita tidak jatuh pada iri hati atau jadi tinggi hati karena kelebihan kita. Nah, Bapak Saudara, pertanyaannya begini, bagaimana saya dan Bapak Saudara sekalian kita bisa mengambil sikap menyikapi yang tepat segala kelebihan yang kita miliki. Bagi Paulus, Bapak Saudara, dalam bacaan kita, sikap yang benar, sikap yang tepat terhadap segala kelebihan kita adalah memiliki kasih. Itu adalah sikap yang paling tepat, yang sudah seharusnya ada di tengah-tengah semua kelebihan kita. Sikap yang paling tepat dan paling kuat untuk menolong menyikapi kelebihan kita adalah kita perlu punya kasih di dalam kehidupan kita. Banyak orang di Korintus pada saat itu, mereka punya begitu banyak kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang bisa berguna bagi jemaat Tuhan. Tetapi satu hal yang hilang dari mereka, yaitu mereka itu tidak punya kasih. Atau mereka punya kasih tapi mereka tidak mau menghidupi kasih itu. Sehingga Sehingga kelebihan-kelebihan itu berpotensi untuk Untuk menjadi tinggi hati, lalu menjadi sombong. Karena Karena mereka tidak memiliki kasih di dalam kehidupan mereka. Kasih itu pada akhirnya Paulus bilang tidak memegahkan diri, dan kasih itu pada akhirnya tidak menjadi sombong. Nah, Bapak Saudara, ini maksudnya apa, Bapak Saudara? Maksudnya seperti ini. Kasih itu yang pertama, kasih itu berfungsi untuk Untuk merangkul semua kelebihan kita, Bapak Saudara. Kasih itu merangkul semua kelebihan kita, untuk Untuk dapat disalurkan atau berfungsi dengan tepat di dalam relasi. Itu fungsi dari kasih. Tanpa ada kasih, kelebihan kita bisa liar dan cenderung merendahkan orang lain. Tapi kalau ada kasih itu merangkul semua kelebihan yang kamu miliki, kita miliki. Untuk Untuk dapat berfungsi dengan baik di dalam relasi. Yang kedua, Bapak Saudara, kasih itu fungsinya untuk Fungsinya untuk mencegah kita berpotensi merendahkan orang lain. Karena Karena kelebihan yang kita miliki. Jadi kasih itu membuat kita menolong kita supaya pada akhirnya kita tidak bisa bersikap merendahkan orang lain. Jadi kalau kita punya kasih, Bapak Saudara, dua hal ini bisa dikendalikan. Yaitu tidak sampai memegahkan diri karena kelebihan, lalu tidak sampai merendahkan orang lain karena kelebihan kita. Kasih itu seperti obat penawar di dalam relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Nah Bapak Saudara, beberapa kali saya ngobrol dengan banyak pasangan suami istri, maksudnya bukan di GKBJ Bapak Saudara ya. Di GKBJ orang-orangnya rendah hati semua. Amin. Ya amin, puji Tuhan. Atau ada bapak-bapak yang sombong, istrinya boleh katakan amin? Nggak ada ya, berarti bapak-bapaknya rendah hati semuanya. Saya ngobrol dengan beberapa pasangan suami istri atau calon-calon yang pacaran ya, atau kakak adik. Waktu ngobrol itu kan enak Bapak Saudara ya. Kalau Bapak Saudara udah belajar banyak psikolog, trik-trik buat orang ngomongnya enak, lancar dan sebagainya ya. Sudah sering muncul di story-story gitu ya. Supaya orang itu ceritanya enak, lancar dan sebagainya, ya dinyahutin aja. Oh ya gitu ya. Itu makin enak ceritanya Bapak Saudara. Kita siapin jalan yang mulus ya, cerita semua gitu ya. Kelebihan-kelebihan dia Bapak Saudara. Dan saya sering mendengar sekali orang itu mulai cerita itu karena panas, saking dipuji atau diangkat, lalu dia menceritakan semua kelebihan-kelebihan dia Bapak Saudara. Apa yang dilakukan, usaha dia, pekerjaan dia, anak dia, dan semua keberhasilan yang baik. Tidak masalah Bapak Saudara kalau masih dalam batasan yang wajar. Tetapi kadang sudah sangat berlebihan, dan waktu kita lagi ngobrol di meja gitu Bapak Saudara ya, kita rasa nggak enak. Karena ini sudah sangat berlebihan. Lalu pasangannya mulai kasih kode. Gimana kasih kode kalau suaminya, lakinya sudah mulai sombong? Gimana Bapak Saudara? Biasa sikut-sikut. Maksudnya gini, ini jangan ngomong terus lagi. Maksudnya itu udah berlebihan. Mulai sikut-sikut gini, atau mulai batuk-batuk ya, atau kedipkan mata. Maksudnya apa? Maksudnya suaminya, lakinya ini ngomongnya udah ketinggian ya, ngomongnya udah berlebihan. Bukan cerita yang berbagi lagi, tapi jadi cerita apa? Meninggikan diri. Jadi sepertinya benih-benih meninggikan diri itu, sombong itu mulai bermunculan. Nah ini bagi saya Bapak Saudara, kita bersyukur kalau punya pasangan yang demikian, punya orang lain yang mengingatkan kita. Bagi saya itu semua adalah alarm ya, alarm bahwa apa? Bahwa kita itu perlu berhati-hati supaya apa? Supaya jangan sampai kita itu jatuh kepada apa? Sikap tinggi hati. Jangan sampai kita jatuh kepada sikap apa? Sombong. Karena apa? Tanpa kita sadari, dalam situasi tertentu itu sangat menggoda hati kita, manusia ini, untuk apa? Untuk meninggikan diri kita sendiri di tengah-tengah relasi yang ada. Jika kita punya kasih Bapak Saudara di dalam diri kita, contohnya seperti kita punya pasangan yang menjadi apa? Menjadi alarm. Jadi kasih itu sendiri menjadi alarm di hati kita. Ketika kita mau berkata-kata atau bersikap sombong, memegahkan diri, alarm itu sebenarnya berbunyi di hati kita. Ingatkan kita untuk apa? Ingat, kamu tidak boleh jadi orang yang sombong, jadi orang yang tinggi hati. Kasih itu apa? Untuk akan mengingatkan kita untuk apa? Untuk pada akhirnya membuat kita menjadi orang yang rendah hati, bukan menjadi orang yang pada akhirnya menunjukkan segala kelebihan-kelebihan kita, dan pada akhirnya cenderung untuk apa? Merendahkan orang lain. Karena itu bagi saya Bapak Saudara, kasih itu mengingatkan kita, ya, kasih itu mengingatkan kita untuk apa? Untuk kasih itu menolong kita, mengingatkan kita bahwa kelebihan kita itu bukan untuk dipamerkan, tapi apa? Untuk disalurkan. Kasih kita itu mengingatkan kita untuk apa? Kekurangan orang lain bukan untuk dibully, tapi untuk apa? Ditutupi. Makanya dikatakan kasih itu menutupi segala sesuatu, banyak hal di dalam kehidupan ini. Bahkan Yesus pun menutupi dosa-dosa kita, sehingga pada akhirnya kita tidak jadi dihukum. Nah Bapak Saudara, ini yang harusnya terjadi. Inilah mengapa Paulus itu sangat menekankan pentingnya kasih Kristus di dalam relasi. Tanpa ada kasih dalam relasi, maka kelebihan akan menjadi kesombongan, kekurangan itu akan menjadi sebuah hinaan. Karena itu bagi saya Bapak Saudara, yang terpenting itu bukan kita itu punya banyak kelebihan, ya, kelebihan atau keunggulan. Yang terpenting bagi saya bukan karena itu, tapi yang paling penting adalah kita punya banyak kasih yang bisa mengendalikan semua kelebihan kita, sehingga tidak jadi orang yang sombong. Justru dengan mengendalikan kelebihan kita, kita akan menjadi saluran berkat, berguna sesuai dengan maksud Tuhan memberikan kelebihan itu kepada diri kita. Bapak Saudara, semua kita tidak ada yang kebal dengan kesombongan, termasuk saya. Semua kita itu diteror sama kesombongan dan pada akhirnya dijajah sama kesombongan. Semua kita bisa jatuh kepada kesombongan. Manusia pertama jatuh dalam dosa karena apa? Kesombongan. Mau menentukan kebenarannya sendiri, tidak mendengarkan kebenaran daripada Tuhan. Seorang anak Tuhan bernama Thomas Aquinas Bapak Saudara, dia mempopulerkan perkataan dari Evagrius Ponticus Bapak Saudara. Dia mengatakan bahwa tinggi hati itu adalah ibu dari segala dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain yang kita lakukan itu bermula dari kesombongan kita. Karena apa? Karena kita menentukan kebenaran kita sendiri dan kita tidak mau tunduk atau mau rendah hati di hadapan Tuhan.
Jadi selama kita masih berdosa di dunia ini, itu menunjukkan bahwa saya dan Bapak Saudara sekalian tidak kebal dengan dosa apa? Dosa kesombongan. Semua kita itu berpotensi untuk menjadi tinggi hati dan sombong. Saat kita berdosa, kita sedang menentukan diri kita sendiri mau berjalan kemana. Kita tidak mau mendengarkan lagi suara Tuhan, apa maunya Tuhan. Dan itulah awal di mana kita menjadi orang yang tinggi hati. Namun kita harus ingat, hati nurani kita ini telah ditebus oleh Kristus. Hati nurani kita ini telah dibersihkan oleh Kristus. Dan di dalam hati kita itu sudah ada kasih Tuhan. Di dalam diri kita sudah ada kasih Tuhan. Yang menolong kita untuk apa? Menetralkan kelebihan-kelebihan kita itu. Sehingga pada akhirnya tidak menjadi orang yang apa? Tinggi hati. Siapakah manusia yang paling sempurna Bapak Saudara di dunia ini? Kita tahu manusia yang paling sempurna tidak ada dari kita semua. Tapi ada satu pribadi yang paling sempurna, yaitu dia adalah Yesus Kristus. Dia manusia, dia Tuhan yang jadi manusia, dan dia manusia yang paling sempurna. Adakah yang kurang dari Yesus Kristus di dalam kehidupan ini? Tidak ada Bapak Saudara. Dia sangat lengkap, dia punya semuanya. Dunia dan alam semesta ini diciptakan oleh dia. Dia punya segala sesuatu, dia punya malaikat. Apa saja yang dia mau, dia tinggal berfirman, semuanya akan tersedia ada di depan dia. Dia orang yang paling terkaya di dunia ini. Dia orang yang paling kekayaannya tidak pernah berseri, tidak pernah habis-habisnya di dunia ini. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa menandingi pribadi Yesus Kristus. Namun pertanyaan ini Bapak Saudara, apakah Yesus itu menunjukkan kelebihan-kelebihan dengan memegahkan diri sama seperti manusia, lalu merendahkan orang lain yang tidak punya kelebihan sama seperti dia? Bahkan dia adalah Yesus, orang yang paling rohani di dunia. Tapi apakah kita menjumpai Yesus di dalam kerohanian yang sempurna itu, dia pernah merendahkan orang lain yang tidak sempurna atau yang di bawah daripada dia? Saya percaya jawabannya ada tidak. Padahal sesungguhnya kalau seandainya dosa tinggi hati itu diizinkan, maka satu-satunya pribadi yang layak sombong, layak tinggi hati hanya Yesus. Karena apa? Karena dia punya semua hal. Tetapi puji Tuhan, dosa kesombongan memang tidak boleh ada. Dan Yesus menunjukkan itu. Dia punya semua hal. Tetapi dalam relasi dia tidak pernah meninggikan dirinya dan tidak pernah merendahkan orang lain di dalam relasi dia. Karena itu Bapak Saudara, kita belajar untuk sama seperti Yesus yang mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan menjumpai banyak sekali orang yang punya kekurangan, kelemahan. Dan kita dipanggil untuk apa? Untuk kasih yang kita miliki, merangkul semua kelebihan-kelebihan kita. Sehingga pada akhirnya tidak merendahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak memandang hina orang-orang di sekitar kita, apalagi membuli mereka. Sesempurnanya Yesus, dia tidak pernah memandang rendah orang. Justru dia memandang dengan kasihnya orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Karena itu bagi saya Bapak Saudara, sudah seharusnya kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah punya kasih. Kita apa Bapak Saudara? Kita perlu rendah hati. Kita perlu belajar rendah hati di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena kita produk daripada Yesus yang rendah hati. Kita produk dari Yesus yang rendah hati. Sudah seharusnya kita menjadi orang yang rendah hati. Yang kedua, sudah seharusnya Bapak Saudara, kita itu apa? Punya kasih yang apa? Bisa mengandalkan segala kelebihan kita. Sudah seharusnya kita praktekkan itu dalam komunitas kita. Dan yang ketiga Bapak Saudara, dalam relasi kita. Ketika kita berjumpa dengan banyak orang yang punya kelemahan, siapapun juga itu, di rumah, di gereja, dimanapun juga, harusnya Bapak Saudara, kita itu banyak beri ruang anugerah bagi orang-orang yang punya kelemahan, kekurangan. Kalau kita tidak punya ruang anugerah yang banyak di gereja, orang-orang itu cenderung untuk menjadi objek penghakiman kita, bukan objek belas kasihan kita. Ini tidak sehat dalam relasi Bapak Saudara. Dan ini yang Yesus lakukan bagi kita. Banyak sekali ruang anugerah bagi kita ketika kita berdosa bersalah di depan Tuhan. Dan setiap minggu kita berdoa dan dapatkan itu. Itu relasi kita dengan Tuhan. Harusnya dengan sesama. Banyak ruang anugerah yang kita ciptakan, kita berikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab mereka memang lagi dalam kelemahan, kekurangan. Dan mereka berproses untuk apa? Untuk mau bertumbuh sama seperti kita. Kita berikan banyak ruang anugerah sama Tuhan. Seperti Tuhan berikan banyak ruang anugerah kepada kita. Sehingga pada akhirnya kelebihan yang kita miliki itu bisa berguna bagi mereka. Karena apa? Karena banyak ruang anugerah yang kita berikan untuk melayani mereka. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kita sehingga semakin sehat dalam relasi kita di dalam gereja GKBJ Samanhudi. Mari kita berdoa.
Mari kita tundukkan kepala sebentar Bapak Saudara, kita merenungkan beberapa hal yang sudah kita dengarkan hari ini. Bagaimana kita selama ini menyikapi kelebihan-kelebihan kita dalam relasi kita dengan sesama. Mungkin Tuhan menganugerahkan banyak kelebihan kepada jemaat Tuhan, kepada saudara. Kelebihan apapun juga itu yang Anda miliki. Kita datang dan dengan jujur berdoa di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan, saya sudah pakai kelebihan-kelebihan saya ini untuk berguna bagi orang lain? Atau sesungguhnya kelebihan yang saya miliki ini saya cenderung meninggikan diri dan menghina orang lain. Jikalau itu ada dalam kehidupan kita, mari kita berdoa mohon ampun di hadapan Tuhan. Mari kita datang dan berdoa minta ampun di hadapan Tuhan, dan kita mau berjuang agar kasih yang kita miliki benar-benar bisa mengendalikan kelebihan kita, sehingga pada akhirnya boleh berguna bagi orang lain. Yang kedua Bapak Saudara, bagaimana sikap kita dengan orang-orang yang kita jumpai selama ini, termasuk di gereja Tuhan, yang mungkin punya banyak kekurangan, kelemahan, tidak cepat seperti kita, tidak gesit seperti kita, tidak rohani seperti kita. Bagaimana sikap kita selama ini? Apakah kita cenderung merendahkan mereka, menghina mereka, memandang mereka sebelah mata? Atau kita sama seperti Tuhan yang memberikan banyak ruang anugerah kepada mereka? Jikalau selama ini kita kekurangan ruang anugerah bagi mereka, mari kita berdoa secara pribadi. Mulai hari ini kita banyak memberikan ruang anugerah kepada orang-orang bisa mengalami pertumbuhan di dalam setiap pergumulan mereka. Ya Tuhan, kami datang dan berdoa pada hari ini. Kami kembali diingatkan oleh satu dosa yang semua kami miliki, yaitu dosa tinggi hati, dosa kesombongan. Kami tahu bahwa dosa ini adalah dosa yang diperangi oleh Tuhan. Tuhan tidak memberkati orang-orang yang tinggi hati. Tuhan akan menghancurkan orang-orang yang tinggi hati, yang sombong. Sebaliknya Tuhan mau mengangkat orang-orang yang rendah hati. Pada hari ini Tuhan, kami datang dan berdoa, ampunilah kami jikalau selama ini kami terlihat sebagai orang-orang yang tinggi hati. Karena kelebihan-kelebihan yang kami miliki, entah materi ataupun rohani, kami cenderung untuk menghakimi, menilai orang lain, bahkan membuli orang lain karena kelebihan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami belajar satu hal daripada Engkau, bahwa Engkau memberikan begitu banyak ruang anugerah kepada kami. Sudah seharusnya dalam relasi itu Tuhan, kami memberikan juga banyak ruang anugerah kepada orang-orang yang ada di sekitar kami yang punya banyak kelemahan, kekurangan. Sehingga pada akhirnya kasih yang kami miliki itu berguna bagi mereka. Bantu kami ya Tuhan, di dalam pergumulan ini, kami tahu kami melangkah bersama Tuhan, pasti kami bisa mengalahkan segala macam tinggi hati dan kesombongan kami. Ingatkan kami, kasih itu jadi alarm di hati kami. Kami perlu jadi orang-orang yang rendah hati dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.